Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarikan nafas adalah nikmat bagi kita, sekaligus amanah untuk kita pertanggungjawabkan. Apakah setiap detak kehidupan membuahkan amal dan kebaikan, ataukah justru catatan keburukan yang memilukan? Salam serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan yang setiap detak kehidupannya dipenuhi dengan panduan kemuliaan, uswah dan teladan bagi kita semua. Semoga kita diberikan nikmat bertemu dengannya di akhirat nanti, amin. Sahabat sirah Qur'ani yang dirahmati Allah, salah satu yang membuat kita termotivasi untuk beramal adalah ketika kita mengetahui dan meyakini sepenuhnya manfaat dan hikmah dari sebuah amalan tersebut. Begitu pula dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Agar tetap bersemangat hingga akhir Ramadan, perlu rasanya meyakini dan memahami berbagai hikmah di bulan yang mulia ini, khususnya hikmah puasa Ramadan. Di luar sana masih banyak yang mengisi Ramadan tanpa semangat, hanya ikut-ikutan, penuh keterpaksaan, dan salah satunya ketika gagal dalam menyelami hikmah Ramadan dan kewajiban puasa di dalamnya. Sahabat sirah Quran yang dirahmati Allah, untuk itu mari sejenak kita bahas dalam kesempatan kali ini banyaknya hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi penyemangat kita, amalia ibadah kita tetap stabil dan bahkan terus meningkat. Di antara hikmah Ramadan adalah pertama, Ramadan sebagai training keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang melatih keikhlasan. Maka sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan adalah training keikhlasan yang sangat efektif. Sejak awal Rasulullah SAW menjelaskan betapa ibadah puasa adalah jalur langsung antara seorang dengan Tuhannya. Beliau meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, kullu amal ibnu Adam malahu illa saumi fa innahu li wa ana azibi. Setiap amal adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sahabat sirah Qur'ani yang dirahmati Allah. Yang kedua, Ramadan sebagai training keistiqomahan. Momentum Ramadan yang penuh dengan berbagai macam amalan dari pagi hingga malam hari, mau tidak mau, suka tidak suka, akan membuat kita berlatih untuk istiqomah dalam hari-hari selanjutnya. Kita semua benar-benar menjadi orang yang sibuk di bulan Ramadan, bangun di awal hari untuk melaksanakan sholat malam dan sahur. Kemudian di siang hari dihiaskan tilawah dan dakwah. Belum lagi malam hari yang bercahayakan tarawih dan tadarus. Semua kita lakukan dalam tempo sebulan penuh terus menerus dari sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris kita tidak percaya bahwa kita bisa menjalaninya. Semangat ibadah kita benar-benar dipacu saat memulai Ramadan. Rasulullah SAW memberikan panduan agar melipat gandakan semangat saat akan melepas bulan yang mulia tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika masuk 10 Ramadan terakhir menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Ungkapan dalam kesungguhan dan kesiapan dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila teknik keistiqomahan ini kita resapi dengan baik, maka kita akan terbiasa beramal secara terus-menerus dan berkelanjutan di bulan-bulan lainnya. Segala halangan dan rintangan akan teratasi dengan sempurna karena semangat istiqomah yang telah tertampar di dada kita. Pada bulan-bulan berikutnya, saat lelah melanda, ada baiknya kita mengingat kembali semangat kita yang menyala di bulan Ramadan, untuk kemudian bangkit dan melanjutkan amalan dengan penuh kesemangatan. Sahabat sirah Qur'ani yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Ramadan sebagai training ihsan. Syariat kita mengajarkan untuk optimal atau ihsan dalam setiap ibadah, tak terkecuali ibadah puasa. Setiap kita diminta untuk meniti hari-hari puasa
dengan penuh ketelitian. Rasulullah SAW telah mengingatkan, kam min sahimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atasi. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya hanya kecuali rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam tidak mendapatkan dari salatnya hanya kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini artinya hari-hari puasa kita haruslah berhati-hati, menjaga lisan, pandangan, dan anggota tubuh lainnya dari kemaksiatan. Sungguh berat, tapi 30 hari latihan seharusnya akan membuat kita melangkah lebih ringan dalam hal lisan di bulan selanjutnya. Bahkan semestinya perilaku ihsan ini memang menjadi branding kaum muslimin dalam setiap amalnya. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak ibadah puasa kita atau ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe channel Darussalam Al-Qur'ani. Saya, Riza bin Falul Isbah, pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan adalah gimana Zat? Agar bersemangat hingga akhir Ramadan perlu rasanya agar gimana? Yang pertama, Ramadan sebagai training keikhlasan. Momentum Ramadan hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bila training istiqomah ini